Saya akan bahas satu topik mengenai know and maximize your potential. Karena saya banyak juga dulunya membahas hal-hal yang bersifat marketplace waktu saya masih di bank, dan ketika melayani Tuhan di awal-awal saya banyak melayani juga di marketplace. Jadi saya mau sampaikan know and maximize your potential dalam tema maximizing your youth. Ya, saya pernah ada di usia Anda, karena itu saya merasa bahwa ini penting sekali untuk dibekali buat Anda semua. Oke, konteksnya adalah sebagai anak Tuhan tentunya. Oke, konteksnya sebagai anak Tuhan. Nah, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, saya yakin pasti ada potensinya. Setuju nggak? Pasti. Kenapa? Anda mesti mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan tidak pernah menjadi pribadi yang bisa dipersalahkan. Artinya begini, ketika manusia lahir tinggal di dalam dunia ini, maka Tuhan sudah memberikan potensi dengan maksud lewat potensi itu kamu bisa survive. Lewat potensi itu kamu bukan cuma survive, tapi kamu bisa sukses. Lewat potensi itu kamu bukan cuma hidup pas-pasan, tapi bisa berkelimpahan. Maka itu kalau orang tahu potensinya, nggak bisa ngeklaim Tuhan tidak adil. Karena setiap orang punya potensi. Begitu. Nah, saya melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, apa sih sebenarnya potensi itu? Kita lihat di dalam slide. Potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, ya, kemampuan, kekuatan, daya yang punya kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi saudara punya kekuatan, saudara punya kemampuan yang bisa dikembangkan. Yang sering menjadi masalah adalah kita tidak tahu kemampuan kita. Bagaimana mau dikembangkan kalau nggak tahu, betul kan ya? Nah, oleh karena itu kenapa temanya know your potential and then you maximize it. Nah, yang menarik begini, setiap orang punya potensi. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai benih, itu ada kaitannya dengan potensi, ya. Karena kita sebagai anak Tuhan, Anda mesti melihat ini, saya bawa Anda dalam perspektif. Jangan sampai kita kebawa arus dengan perspektif dunia ini, tapi kita mesti punya perspektif Tuhan, ya, di dalam konteks potensi. Kita akan melihat potensi itu. Di dalam potensi itu menurut saya ada 3 hal yang Anda perlu perhatikan. Yang pertama adalah talenta atau bakat. Setiap orang lahir pasti ada bakat, ya. Tentu yang saya maksud bukan bakat makan, ya. Oke, bukan, ya. Ada talenta, ada bakat, dan yang kedua ada skill atau keterampilan. Dan di dalam potensi yang ketiga adalah spiritual gift atau karunia spiritual sebagai anak Tuhan. Nah, dalam potensi ini yang seringkali kita lalai atau kita abaikan, karena kita lebih banyak mengasah skill di dalam menjalani kehidupan sampai kita lupa bahwasanya kita punya potensi. Begitu ya. Nah, dari 3 hal ini saya akan membahas mengenai potensinya. Begitu. Bakat saudara, potensi saudara, talenta saudara. Yang tentunya nanti ada keterkaitan dengan skillnya di dalam kita mengasah, di dalam skill itu. Dan kalau karunia rohani, spiritual gift, tentunya ketika kita terjun di dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari, jangan pernah berpikir begini, karunia spiritual atau spiritual gift itu hanya berlaku dalam pelayanan saja. Enggak. Tapi dalam pekerjaan. Kenapa? Karena Anda bisa diberikan pengertian dan hikmat wisdom dari Tuhan, dan bahkan Anda bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hanya karena Tuhan memberitahu kepada saudara untuk bisa menyelesaikan. Saya banyak kesaksian tentang hidup saya di dalam pekerjaan saya sebelumnya seperti itu. So banyak orang mengabaikan spiritual gifting, dan tentu orang dunia tidak ada spiritual gifting. Mereka nggak ngerti itu. Mereka hanya punya 2, talent and skill. Tapi kita punya spiritual gifting. Nah, kalau 3 di blending jadi 1, dahsyat Anda. Dahsyat Anda. Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Ya, ingat baik-baik, saya ulangi sekali lagi, orang yang di sekuler di dunia ini yang tanpa mengerti Tuhan, nggak ngerti namanya spiritual gifting. Mereka cuma tahu apa yang namanya talent. Mereka tahu apa yang artinya potensi, dan mereka tahu apa artinya skill. Makanya ada coach untuk melatih Anda punya skill. Tetapi saudara, tidak berarti serta-merta Anda punya spiritual gifting. Paham nggak? Kadang-kadang spiritual gifting Anda bisa melampaui Anda punya skill. It's beyond, gitu. Bisa terjadi seperti itu. Contoh, seorang yang bernama
Salomo bisa menjadi super terkenal waktu itu karena gifting. Karena gifting, the wisdom dari Tuhan. Begitu. Yang membuat Daud menjadi orang yang luar biasa, dia punya skill, ya, tapi dia punya gifting. Begitu, ya. Oke. Nah, yang menarik begini mengenai potensi. Potensi itu tersembunyi. Tuhan itu selalu berikan kepada saudara secara tersembunyi. Nah, di situ menariknya dalam hidup ini kita punya proses untuk menggali. Namanya the hidden riches. Kekayaan yang tersembunyi dalam diri saudara dan saya. Kita lihat ayatnya. Yesaya 45 ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dari harta kekayaan yang tersembunyi. Coba lihat harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Semua tersembunyi sifatnya. Kenapa? Menarik. Kenapa sih mesti sembunyi-sembunyian kayak main petak umpet gitu ya? Nah, Tuhan itu kepengen seberapa banyak orang yang kepengen tahu. Makanya kenapa Tuhan banyak waktu di dunia ini ngajar pakai perumpamaan. Ayo, saya mau tanya, waktu Yesus ngajar pakai perumpamaan sebenarnya bisa nggak usah pakai perumpamaan, langsung aja jelasin? Bisa. Kenapa dia berikan itu? Supaya orang yang kepengen tahu lebih dalam akan nanya. Nah, kita nggak boleh hanya sekedar saya telan, yang penting saya ngerti. Enggak. Justru kalau nggak ngerti kita nanya. Makin kita tanya sama Tuhan, makin kita dapat. That's the hidden riches, kekayaan yang tersembunyi. Dalam data supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Dalam versi New King James dia bilang begini, I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places. Jadi Anda akan bisa mendapatkan hidden riches. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada ya di sini. Nggak gitu kelihatannya. Oh, Anda bisa kelihatan ya. Kalau kita lihat, I will give you the treasures of darkness. Di dalam kegelapan, di dunia ini. Darkness itu adanya di dunia. Nah, Tuhan akan bilang, kekayaan yang ada di dunia ini, aku akan berikan kepadamu. And hidden riches of secret places. Jadi, kekayaan yang tersembunyi pada Anda, itu adanya di secret places. Saya ulangi ya, perhatikan baik-baik. Bahwa the hidden riches, kekayaan potensi saudara dalam diri saudara, itu adanya di mana? Secret places. Di mana secret places? When you are entering to in the intimacy with God. Ketika kamu bersama dengan Tuhan, Anda akan ketemu itu. That you may know that I the Lord who call you by your name am the Lord, the God of Israel. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kekayaan dunia ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita akan menemukan kekayaan yang tersembunyi ini melalui apa? Di dalam secret places. Dalam tempat yang tersembunyi bersama dengan Tuhan. Mencari Tuhan, ya. Nah, di Amsal 22 ayat 29. So far so good sampai di sini? Paham ya? Dalam Amsal 22-29 firman Tuhan bilang, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Skillful. Terampil dalam pekerjaannya. Oke, thank you. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina. Ya, jadi kita akan berdiri di hadapan raja-raja, orang top kalau kita skill kita dilatih, bukan di depan orang hina, gitu ya. Kalau Crazy Rich yang sekarang kan adanya di Bareskrim kan, pakai baju ungu kan, kan gitu. Orange bukan ungu. Terus sama dikasih ininya tangannya ya, terikat. Oke. So, berarti hidden riches itu ada di dalam diri saudara semua. Oke. Saya bawa Anda kepada satu pengertian begini. Tahu nggak kalian bahwa waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan bilang ada benih. Setiap binatang, setiap tumbuhan itu will produce of its kind, gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya akan menghasilkan dari apa yang dari dirinya. Benih itu kan begitu kan, DNA kan akan ada. Nah, setiap Anda tuh punya benih. Sayang tadi saya lupa bahwa contohnya, tapi nggak apa-apa lah. Anda pakai bayangan aja ya. Kalau Anda melihat di sini, bayangkan di tangan saya ada sebuah apel. Kalau Anda melihat apel, Anda lihat apa? Anda lihat ada sebuah apel, yang Anda lihat apa kira-kira?
Ada yang mau coba? Dagingnya, terus? Apa? Bijinya, terus? Merah, terus? Kulitnya? Apa lagi? Yes? Hah? Stikernya? Oh ya, oke. Good enough. Oke, terus? Ada lagi yang mau coba? Siapa yang mau coba? Di belakangnya Ken siapa tadi? Ada siapa tuh? Oh, Jam. Sembunyi. Kalau mau lihat apel di tangan, nih saya misalnya ada apel nih, apel merah lah ya. Kamu lihat apa? Lihat enggak? Ya kalau lihat itu apa? Kamu lihat. Tadi kan ada bilang lihat kulitnya, ada yang lihat dagingnya. Kamu tadi bilang lihat apa? Belum. Oke, lihat apa? Oh, tadi lihat stikernya. Apa lagi? Oh, lihat warnanya. Sih. Kenapa? Karena kita hanya melihat bentuk. Kalau kamu lihat apa? Biji. Sama seperti Bambang, lihat biji. Ada benarnya, Anda cuma lihat biji sebiji itu. Tapi pernahkah Anda melihat di balik apel ini ada perkebunan apel? From one seed, kalau Anda tanam, itu bukan cuma satu apel, tapi akan menjadi perkebunan apel. Is that right? Betul? Ya. Kita suka melihat sesuatu cuma lihat yang di depan mata kita. Kita tidak melihat potensi yang ada di dalam apel itu bisa bikin apa. Do you know what I'm saying? Anda lihat daging karena Anda lihat makannya. Anda lihat warna karena Anda lihat di depan mata itu yang Anda lihat. Betul? Ya tadi stiker itu sesuatu yang luar biasa. Itu lihat stiker kan gitu ya. Tapi pernahkah Anda melihat potensi dari pohon, dari apel ini? Ketika ditanam. Itu menjadi sebuah perkebunan yang luar biasa. Karena nggak ada yang namanya perkebunan tanpa ada biji. Walaupun tadi sudah disebut biji itu sudah baik, tapi harus ditanam, betul nggak? Nah potensi saudara kadang-kadang Anda cuma melihat segininya, gua nih cuma segini. Anda nggak pernah lihat kalau Anda melakukan sesuatu dengan benih itu di dalam dirimu, dahsyat itu, dahsyat. Karena itu di dalam benih, ya kita lihat berikutnya, di dalam benih cepat saja, karena benih itu akan menjadi gairahmu. Potensi yang dalam dirimu akan menjadi gairahmu. Potensi atau benih yang dalam dirimu itu mengandung masa depanmu. Your future ada di situ. Masa depan Anda, masa depan saya ada di situ. Kita semua masa depan itu karena di potensi, di benih itu. Bersama dengan Tuhan tentunya. Lalu di dalam benih itu terdapat hutan. Tadi saya bilang terdapat perkebunan. Terjadi multiplikasi. Akan ada karya besar yang kalian bisa lakukan. Lewat apa? Lewat potensi sebenarnya. Begitu, makanya kalian mesti tahu dulu, jangan cuma lihat langsung bagaimana saya bisa menghasilkan potensi, tapi mesti tahu dulu kenapa potensi ini penting. The reason behind that is important. Gitu ya. Sadar nggak benih itu, potensimu itu adalah ide-idemu yang nggak akan pernah bisa lenyap. That's your idea. Makanya kan ada orang bilang begini ya, kamu bisa penjarain saya secara fisik, tapi kamu nggak bisa penjarain saya punya impian. Mimpi saya, ide-ide saya kamu nggak bisa penjarain. Betul? Einstein pernah bilang begini loh. Kamu boleh mematikan TV di depan saya, tapi kamu tidak bisa mematikan imajinasi yang ada di kepala saya. You get the point? Now, benih itulah bakatmu, itu keahlianmu, di situ pohonmu, di situ berkatmu, di situ masa depanmu. Nah kita nggak pernah lihat ini, kita lihat orang lain gitu. Kita lihat Indra Kents lah. Paham nggak maksud saya? Kita lihat yang lain gitu. Ya. Dan benihmu itu penyediaanmu, your provision. Semua berkatmu ada di situ. Percaya deh, kalau Anda ngerti potensi ya, Anda nggak akan ikut-ikutan orang lain, nggak akan gampang dipengaruhi oleh orang lain. Potensimu apa? Cuma jangan bilang gini, aduh potensi saya terlalu kecil. Nah, kita akan lanjut, nanti kita akan lihat. Sekecil apapun mulai,
Benih itu dari biji yang kecil, tapi jadi perkebunan. Amin? Sampai sini jelas ya? Nah, jadi kalau begitu, ketika Anda bisa kembangkan talenta Anda, bakat Anda, berarti Anda nggak usah takut masa depan. Di usia-usia seperti kalian, sama seperti waktu saya waktu SMA, waktu saya kuliah, waktu saya mulai kerja terutama pertama kali, suka mikir begini. Pernah nggak Anda mikir, kalau pria-pria nih, pada umumnya nih, pria suka berpikir gini, kalau nanti aku sudah married, saya bisa menghidupi istri dan anak saya enggak? Nanti saya bisa punya rumah enggak ya? Gitu. Hidup kayaknya susah. Di zaman saya juga udah bilang begitu. Zaman sekarang bilang susah. Nanti di depan juga susah. Emang hidup ini susah kok. Paham nggak? Kita akan selalu mikir gitu. Nah, ketakutan berpikir seperti itu, dengar ya, membuat kita mengambil alternatif lain bukannya mencari potensi. Saya ulangi ya. Karena kita takut nanti saya kalau udah married, laki-laki nih khususnya yang bertanggung jawab ya. Nanti kalau saya udah married, gimana istri saya, anak saya bisa punya rumah nggak, saya bisa begini nggak, sekolahin anak nanti gimana? Pikiran itu menakutkan, karena Anda membayangkan itu, maka kalau Anda nggak hati-hati, Anda nggak akan cari benih yang namanya hidden riches. Anda akan pakai cara yang lain. Cari cara lain. Lihatin. Nah, tapi kalau Anda ketemu potensi, Anda akan bersyukur, masa depanmu dijamin Tuhan. Karena di situ ada berkatnya. Amen? Pertanyaannya, kamu tahu nggak talentamu apa? Kan gitu, pertanyaannya, Pastor, saya tahu nggak? Terus persoalannya, Anda mau kembangin nggak kalaupun Anda tahu? Sampai di sini ngerti? Kan pertanyaannya gitu, persoalannya gimana saya ngembangin? Seringkali kita itu ngikut pendapat orang lain, norma-norma, opini yang dibangun oleh orang lain. Kamu nanti kalau sekolah mestinya begini, karena kamu sekolah ini mestinya gini, betul apa enggak? Enggak harus. Karena saya diingatkan satu cerita, saya perlu cerita dulu sedikit, daripada nanti saya lupa. Ada seorang perempuan berhasil di sekolah di Amerika ya. Saya pernah baca ceritanya. Dia berhasil banget sebagai seorang CEO di bank dan gajinya udah 10-an ribu, which is big. Tapi dia nggak merasa puas. Dia bilang apa? Saya nggak merasa puas karena ini bukan potensi saya. Saya bisa lakukan ini, tapi ini bukan potensi saya. Ini bukan saya punya passion. So passion kamu apa? Passion saya nari dan main di sirkus itu loh, lompat, tahu? Kalau sirkus kan kalau yang dulu kalian suka pernah tahu kan? Lompat muter gitu. Itu dia suka gitu. What? Ya, that is my passion yang dari dulu belum pernah kesampaian. Saudara mau tahu apa yang dia lakukan? Dia quit the job. Dia berhenti kerjaannya. Dia mulai menata hidupnya dengan cara mengerjakan itu. Coba, saya mau tanya sama saudara. Kalau Anda jadi temannya, Anda akan nasihatin apa? Saya mau stop, saya mau kerjain ini. Kalau kamu jadi sahabatnya dia, apa Anda punya advice? Gila lu ya? Betul. Lu gaji udah segini, lu gila ya? Pasti kita gila-gilain dia. Pasti kita bilang, lu bego lo, gitu ya. Kayaknya nggak ada pilihan yang lain, apa udah gini, udah aja gitu kan. Tapi dia bilang no. Nah, menangnya orang bule. Menangnya orang bule dari Asia, ketika dia mau sesuatu dia pursue, udah. Orang bilang, ya emang that's it. Mereka nggak gubris. Dan betul dia berhenti. Dia mulai dengan apa? Belajar nari balik. Dan dia karena itu passionnya, perhatikan baik-baik ya. Karena itu passionnya, orang kalau punya passion, misalnya nih ya, passionnya masak gitu ya. Kalau disuruh belajar masak, cepet apa lambat? Ayo. Cepet, karena itu passion dia. Coba kalau Anda nggak punya passion suruh belajar masak, makannya doang yang cepet, masaknya nggak bisa, betul nggak? Betul nggak? Setuju nggak? Kalau Anda punya passion nari, diajar nari akan cepet apa enggak? Oh iya sama, Anda punya passionnya music, Anda belajar music, misalnya Anda punya passion bahasa, cukup nonton film Korea, Anda bisa bahasa Korea. Because that is your passion, betul nggak? Nah, karena dia punya passion, dia belajar cepet sekali, dan dia punya basic udah.
Akhirnya apa? Dia buka sekolah nari. Karena dia narinya dengan passion, ngajarin orang dengan passion. Tahu gak? Yang datang jadi murid-murid dia itu orang kaya-kaya semua di Amerika, termasuk politician. Begitu anak-anaknya jadi orang yang hebat narinya, politician dan pengusaha bilang gini, lu jangan buka yang kecil, buka gede sekalian. Mereka biayai. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi lebih terkenal ketimbang dulu dia waktu masih di bank. That potential bring you up. Menaik, membuat orang naik. Makanya tadi dia bilang, pernahkah kamu melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan orang-orang hebat, orang-orang yang bukan orang hina, begitu loh, ya. Jadi gini, anak kecil, kalau Anda tanya, kamu nanti udah gede mau apa? Coba deh, dia pasti jawabnya berani. Pernah ketemu? Kamu nanti kecil udah gede mau jadi apa? Kalau zaman dulu nih, mau jadi astronot, jadi apa lagi? Pilot, gitu ya. Ada lagi bilang jadi presiden, gitu kan? Terus orang tua ketawa, hahaha, gitu ya. Kenapa anak kecil berani ngimpinya kayak gitu? Karena nggak ada batasan. Belum belajar mengenai batasan. Tapi ketika dia udah dewasa, orang dewasa ditanya, lu mau mimpi apa? Nggak ada impian. Anak kecil impiannya besar, orang besar impiannya kecil tuh. Kenapa? Karena udah dibatasi. Do you get the point? Ya, oke. Nah, kita lihat slide berikut ini. Tragedi terbesar dalam hidup manusia. Tragedi terbesar dalam hidup manusia. Bukan miskin, bukan. Menyaksikan potensi yang tidak sempat digali dan kemudian padam. Itu tragedi terbesar, nomor satu. Tragedi terbesar yang kedua adalah menyaksikan potensi tergali tapi tidak bisa disalurkan. That is a tragedy buat kehidupan manusia. Mereka nggak tahu potensinya apa karena hanya survive buat hidup, mati potensinya. Padahal itu benihnya, padahal itu dia punya masa depan. That's a tragedy. Kita harus punya, ngerti, mulai hari ini mikir dari kalian yang anak muda untuk menemukan apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi gairah. Amin. Talenta itu seperti tanaman yang harus disiram dan seterusnya. Kita lihat, disiram, diaduk dan sebagainya. Oke, kita lihat. Potensi seringkali tergali muncul justru ketika ada dalam tekanan. Oh ya, dalam tekanan kita mulai mikir ya. Gitu kan, kalau semua lagi oke. Contoh, waktu pandemi ini banyak orang ketemu dia punya potensi. Nah, sekarang kita akan lihat sebentar video klip berikut ini. Kita lihat sebentar. Pada usia 5 tahun, ayahnya meninggal. Pada usia 16 tahun, ia berhenti sekolah. Pada usia 17 tahun, dia kehilangan pekerjaan. Di antara usia 18 sampai ke 22 tahun, ia menjadi kondektur kereta api dan gagal. Setelah itu ia mencoba bergabung dengan tentara dan ternyata gagal juga. Tak berhenti di situ, kemudian ia mendaftar di sekolah hukum dan ia ditolak. Mencoba mencari peruntungan lain dengan menjadi penjual asuransi dan dia gagal lagi. Dan di usia yang ke-19 ia menjadi seorang ayah. Pada usia ke-20, istrinya meninggalkan dia dan mengambil bayi perempuannya. Lalu ia menjadi seorang koki dan mencuci piring di sebuah kafe kecil. Dia gagal juga dalam upaya untuk menculik putrinya sendiri, yang akhirnya dia meyakinkan istrinya untuk bisa kembali kepadanya. Di usia 65, ia pensiun. Stop. Di hari pertama. Stop. Bisa stop. Kalau Anda lihat cerita sampai di sini, di usia 65, masih ada kesempatan? Kalau Anda lihat kayak gini, gagal, cerita gagal semua. Coba jual asuransi, coba jual ini, coba ini, gagal semua. Nah sekarang umur 65, orang bilang udah telat bro, betul? Setuju nggak kalau Anda bilang begitu? Kayaknya udah impossible. Tadi belum selesai, suruh berhenti doang.
Bisa dilanjut nggak, Bu? Atau balik lagi dari awal ya? Waduh. 16 tahun Terus, dia berhenti sekolah. Pada usia 17 tahun dia kehilangan pekerjaan. Di antara usia 18 sampai ke 22 tahun ia menjadi kondektur kereta api dan gagal. Setelah itu ia mencoba bergabung dengan tentara dan ternyata gagal juga. Tak berhenti di situ, kemudian ia mendaftar di sekolah hukum dan ia ditolak. Mencoba mencari peruntungan lain dengan menjadi penjual asuransi dan dia gagal lagi. Dan di usia yang ke-19 ia menjadi seorang ayah. Pada usia ke-20 istrinya meninggalkan dia dan mengambil bayi perempuannya. Lalu ia menjadi seorang koki dan mencuci piring di sebuah kafe kecil. Dia gagal juga dalam upaya untuk menculik putrinya sendiri, yang akhirnya dia meyakinkan istrinya untuk bisa kembali kepadanya. Di usia 65 ia pensiun. Di hari pertama pensiunnya ia mendapatkan cek dari pemerintah senilai $105 atau uang sekarang sekitar 1,5 juta rupiah. Dengan cek $105 itu ia merasa bahwa pemerintah tidak dapat mencukupi akan kebutuhan hidupnya. Akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri karena merasa tidak layak hidup lagi. Dia merasa menjadi seorang yang selalu gagal. Dia duduk di bawah pohon menulis niatnya untuk bunuh diri. Tapi akhirnya dia mengurungkan niat itu, dan sebaliknya ia menulis sebuah resep masakan. Di sisa usianya yang sudah senja, ia masih punya kesempatan dan keahlian, yaitu memasak. Singkat cerita, ia meminjam $87 kepada temannya untuk membuat ayam goreng. Lalu ia berjualan dari pintu ke pintu dan awalnya ia ditolak lebih dari 1000 kali dan akhirnya ada satu rumah yang mau membeli masakannya. Ingat, di usia 65 ia sudah menyiapkan niat untuk bunuh diri. Tetapi di usia 88 tahun, Kolonel Sanders menjadi pendiri KFC. Ia menjadi bilioner dari usaha KFC-nya. Moral dari cerita ini adalah tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah awal. Yang paling penting dari semua itu adalah tentang mindset. Anda cuma tahu ceritanya sebagian, tapi bagaimana hidup yang gagal seperti dia pada akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Potensi. Dia baru ingat dia bisa kemampuannya memasak. Memasak itulah yang kelihatannya dianggap sepele karena dianggap nggak terlalu penting. Yang penting yang lain yang kelihatan seperti orang bilang lihat apelnya, tapi dia tanam itu justru jadi KFC. Kalau nggak ada itu, nggak ada cerita ini, kita nggak pernah ada KFC. Saudara jelas? Nggak ada kata terlambat. Nggak, apalagi kalian yang masih muda, nggak ada kata terlambat. Oke, kita lanjut. Ada 7 kelompok talenta yang Anda perlu tahu. Yang pertama adalah logika matematika. Logika matematika termasuk konsep strategi. Oke? Apa artinya logika matematika di sini? Anda bisa berpikir sistematis, banyak menggunakan logika. Kalau itu kemampuan Anda, itu bisa jadi potensi buat Anda. Membuat konsep, membangun sebuah konsep, membangun sebuah strategi, makanya disebut ada strategis, a strategist. Sebab akibat, ya, angka-angka, Anda jago di situ, suka menganalisa fakta, data, Anda suka, itu adalah logika matematika yang pertama. Yang kedua, bahasa. Kalau Anda punya suka passionnya dengan bahasa, menulis, mungkin Anda bisa menggunakan kata-kata yang menginspirasi. Karena Anda suka lihat buku yang ditulis kata-kata hikmat, kata-kata bijak, ya itu dia, ya. Menulis kisah, percakapan, pidato, buku, Anda bisa tulis. Berkomunikasi dengan baik, ya, meyakinkan, menginspirasi orang, itu kata-kata, pakai bahasa, menulis, Anda punya kemampuan. Kalau itu kemampuanmu, do it, kembangkan itu menjadi skill Anda dan itu menjadi potensimu di masa depan. Ya. Lalu yang ketiga, visualisasi atau you can visualize something. Anda punya kemampuan dalam memvisualisasi, merancang desain, ya kan, mampu berimajinasi dalam gambar. Ya, saya punya teman dulu ya, waktu ikut seminar ya,
kalau seminar di gereja gitu. Dia nggak catat pakai tulisan, enggak, dia pakai gambar. Katanya cepet banget. Jadi kalau saya lupa ya catatannya, saya mau lihat dia bilang lihat, kita bingung aja, kadang nggak ngerti kan, dia gambar semua, gitu. Membuat skenario cerita, presentasi dalam gambar, karena dia memang jago visualize. Yang keempat, kinetik atau tubuh, gerakan motorik, tubuh yang baik, mudah mengikuti gerakan tubuh, respons, gitu ya. Saudara, kalau visualize itu kira-kira Anda bisa jadi arsitek, bisa merancang desain, gitu ya. Kalau kinetik mungkin olahraga, gitu. Oke? Hujan. Oke. Jadi bisa olahragawan, Anda bisa di situ ya, bergerak di situ, menari juga ada di situ, kinetiknya mesti bagus, ya tah? Interpersonal, artinya interpersonal Anda terampil dalam membangun hubungan, menjadi seorang penghubung. Anda bisa jadi diplomat ini. Diplomat sangat bagus. Anda menjadi kalau di perusahaan namanya, kok jadi lupa tiba-tiba. Public relation, PR, Anda bisa jadi PR, penghubung, dapat membaca situasi, bisa lihat orang karena Anda jago dalam membangun hubungan dengan orang. Interpersonal. Tapi ada satu lagi, nggak tahu Anda pernah dengar nggak istilah ini yang namanya intrapersonal. Intrapersonal artinya Anda orang yang suka merefleksi hidup ini. Bukan refleksi kaki ya. Anda suka merenungkan sesuatu dan keluarlah cara berpikir, Anda punya filosofi, Anda punya kedalaman soal hidup, itu muncul. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang-orang seperti itu yang makanya filsuf yang dulu terkenal dari Yunani itu karena mereka punya kemampuan di intrapersonal. Mereka merenung, mereka dapatkan hikmat, mereka tulis sesuatu dan itu menjadi sesuatu yang dalam, deep. Gitu. Ya. Kalau Anda pernah tahu Dalai Lama, nah menurut saya dia punya kemampuan intrapersonal yang kuat. Dia bisa memberikan sebuah pernyataan yang membuat kita, gua gak kepikiran tuh. Nah, karena dia mikir, dia merenung, gitu. Oke? Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah seni. Kalau di mana seni Anda bisa banyak macam ya, melukis, menari, nyanyi, ciptain lagu, main musik, terus kemudian Anda ngukir, patung, Anda bisa puisi, sajak. Kalau puisi sajak Anda bilang, what? Puisi sajak? Gue mau makan apa? Anda tahu W.S. Rendra? Pernah dengar nama W.S. Rendra? Itu luar biasa, kalau dengerin dia udah baca sajak, merinding kita. Itu karena memang dia luar biasa di puisi sajak. Iya kan? Begitu. Kemudian desain, masak selain masak bicara soal seni. It's about art. Gitu. Ya kan? Nah, itu ada 7 kelompok. Anda tinggal lihat mana yang Anda ada di kelompok mana. Dan kalau Anda rasa itu, mulailah Anda cari tahu mengenai Anda punya potensi. Saya jamin kalau Anda punya potensi, apalagi ketemu dengan kuasa Tuhan, itu dahsyat. Nah, mungkin saya ngomong sebentar. Di depan nanti setelah acara ini mungkin saudara, Anda bisa lihat ada buku yang sengaja saya bawa. Buku ini berjudul Ketika Potensi Anda Berjumpa dengan Kuasa Tuhan. When your potential meet the power of God. Apa yang terjadi? Ditulis oleh T.D. Jakes. Itu dibawa untuk Anda bisa beli. Anda bisa lihat. Itu bagus banget itu buku. Ya. Oke, sampai di sini jelas? Clear? Oke, sekarang bagian terakhir. Gimana potensi saudara Anda bisa gali dan dimaksimalkan? Yang pertama yang pasti Anda harus connect dengan Tuhan yang memberi yang terbaik. Nggak ada jalan. The hidden riches adanya di secret places. Anda harus cari Tuhan karena Tuhan yang sudah memberi yang terbaik. Maka itu Anda harus kembali lagi ke pabriknya. Ke Tuhan. Untuk cari tahu, Tuhan kasih tahu what is your potential. Makin hari makin jelas. Yang kedua, mengapa dia? Yang kedua, mengapa potensi perlu dimaksimalkan? Karena Anda tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Yang kedua, karena Tuhan bisa membuat Anda melakukan jauh lebih baik daripada yang Anda sangka. Ya, perlu ya, Anda perlu kembangkan itu. Kenapa kita perlu kembangkan? Karena ada 2 hal itu tadi. Pertama, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kedua, karena ada yang lebih, Anda bisa mengerjakan yang lebih baik lagi. Sekarang, bagian terakhir. Tindakan apa untuk Anda maksimalkan kalau Anda sudah tahu Anda punya posisi? Are you ready? Yang pertama, terhubung dengan Sang Pemberi. Terhubung dengan Sang Pemberi. Jesus. Roh Kudus yang mampu membuka kekayaan tersembunyi. He will unlock it. Anda akan ngerti. Ya. Yang kedua, Anda akan harus tahu talenta Anda apa.
7 talenta sudah, 7 kelompok saya sudah bagikan. Cari tahu dari 7 itu mana. Temukan bidangmu apa. Kalau Anda sudah temukan, kira-kira tanya Tuhan, cari tahu, belajar lebih jauh mengenai passion Anda. Gali lebih dalam dengan cara Anda baca buku, Anda lihat di internet, Anda belajar dari orang lain yang ada di bidang itu. Then you will learn. Saya menulis buku, saya banyak baca buku. Saya lihat gaya-gaya orang nulis buku. Seperti apa. Then I catch it very easily. Gitu ya. Yang ketiga, pahami tujuan talenta. Tuhan memberikan talenta bukan untuk saudara sendiri nikmati, tapi untuk berkarya. Ingat baik-baik, talenta diberikan oleh Tuhan supaya Anda berkarya buat orang lain diberkati. Paham? Ya, karena orang lain diberkati, orang lain akan memberkati pada waktunya. Gak ada orang nari buat dirinya sendiri. Gak ada orang melukis untuk dirinya sendiri. Gak ada orang yang masak hanya untuk dirinya sendiri. Paham? Ya, ingat itu baik-baik. Kalau Anda lakukan itu berkarya bagi orang lain luar biasa. Yang keempat, persiapan. Anda harus punya persiapan. Persiapan apa? Mental. Harus siap mental. Cara berpikir Anda, kesehatan. Iya kan? Kalau Anda nggak sehat gimana coba? Kebiasaan-kebiasaan harus mulai dibangun, kebiasaan untuk bisa membangun bersama potensi. Dan jangan lupa karakter Anda. Ya, kalau kita punya potensi tanpa karakter bisa hancur. Hancur, ya. Yang kelima, Anda harus belajar dan mau dilatih. Gak ada jalan lain. Learn, find a coach untuk bisa melatih Anda. Siap berubah. Belajar untuk berubah. Ada banyak hal yang perlu Anda perhatikan. Dan yang berikutnya, yang keenam, praktekkan talenta itu dengan satu konsep, Anda berkarya. Anda mau praktekkan talenta itu untuk orang lain bisa diberkati. Ketika Anda melihat itu untuk memberkati orang lain, Anda akan lihat, Anda akan diberkati. Syukuri buat setiap kemajuan yang Anda lakukan ketika Anda praktekkan. Aduh cuma kecil, nggak apa-apa, syukuri. Semua berjalan. Saudara, seekor kelinci jalannya lebih cepat daripada seekor siput. Tapi kelinci yang berhenti, siput yang jalan pelan, tetap dia yang capai sasaran. Setuju nggak? A small progression is better than you just stop. Begitu ya. Dan terakhir, fokus sama hasil, bukan hambatannya. Kalau Anda mau bisa potensi itu maksimal, lihat pada hasilnya perlahan-lahan. Walaupun sedikit, lihat progresnya. Jangan lihat tantangannya melulu, masalahnya. Ingat, akan ada kritikan, akan ada ejekan, akan nasihat yang gak masuk akal, yang melemahkan, yang membuat kita putus asa. Jangan dengerin, fokus. Kalau Anda tahu ini adalah Anda punya talenta. Seperti yang tadi saya bilang, seorang CEO berhenti, mungkin orang sudah banyak komentar mungkin, tapi dia gak fokus, dia gak peduli, dia jalan. Dia mau lihat hasil. Dan akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Ya, dari cerita tadi saya tutup dengan satu hal. Cerita tadi, video klip tadi. 65 tahun, Colonel Sanders hidup dengan mode survival. Saya ulangi, 65 tahun, Colonel Sanders menjalani hidupnya dengan survival mode, yaitu sebuah hidup bagaimana survive untuk mencukupi kehidupan. Salah sini termasuk jual asuransi, ya. Tapi sisa hidupnya sampai ke 88 tahun, dia hidup dengan passion mode. Jadi dia mulai melakukannya dengan passionnya dia itu. Yaitu apa? Masak. Di situ dia naik. Seringkali kita hidup hanya untuk survive. Ayo, siang hari ini belajar untuk hidup bukan cuma survive, tapi passion of your talent. God bless you. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan coba tanyakan dulu semuanya ya, Dan. Karena ini berhubungan nih, Dan. Yang pertama itu adalah, jadi apakah potensi itu selalu ada hubungannya dengan hobi atau passion? Atau sesuatu bisa juga yang kita nggak suka, jangan-jangan itu potensi kita, padahal kita nggak suka, misalnya gitu, ya kan? Dan kalaupun misalnya ada nih, ya, misalnya ada hubungannya dengan passion, gimana caranya kalau misalnya kita itu menemukan hobi passion kita gitu deh. Karena kan kadang-kadang kita dari lahir cuma udah sekolah, udah les,
udah kerja gitu kan, itu terus nah hobi kita apa, passion kita apa, gimana? Nah, hubungannya dulu dan bagaimana Dan? Oke. Kalau di sini nggak ada sih. Mau Nggak apa-apa, nggak usah bayangin aja. Ada sebuah lingkaran yang namanya hobi, ada sebuah lingkaran yang namanya Anda punya talent. Di tengah itu yang paling baik. Ketika talent itu adalah hobimu, Anda asik melakukannya. Kenapa? Karena bisa terjadi itu potensi adalah ya kalau perlu ya. Oke. Jadi ini bisa jadi hobi. Ini bisa menjadi punya talent. Nah, di tengah ini paling asik. Karena your talent is your hobby. Your hobby is your talent. Orang kalau melakukan hobi nggak ada tekanan. You gonna enjoy it. Betul? Tapi ada kalanya hobimu bukan talentmu. Anda bisa punya talentanya adalah Anda punya talenta adalah strategis. Tapi hobimu adalah yang lain, misalnya music. Hobi untuk dengerin musik. Tapi Anda adalah pikiran Anda strategis. Justru dengan musik ini akan bisa membuat Anda punya pikiran lebih stabil. Because of your hobby. But that is not your hobby. That's not your talent, sorry. Your talent ada di tengah-tengah ini, itu yang dahsyat. Salah satu ciri talent adalah, ciri talent adalah yang pertama, Anda tidak akan mudah capek. Saya cross ya, capek itu saya cross. Anda nggak akan gampang capek mengerjakan talent ini. Mau berapa Anda tetap refresh untuk mengerjakan itu. Ada energi tambahan selalu, ada baterai cadangan selalu untuk melakukannya. Tapi kalau Anda nggak suka, Anda punya talent disuruh kerjain, sebentar aja udah capek. Iya nggak? Betul nggak? Makanya kenapa I hate Monday? Why I hate Monday? Karena you are doing something that you don't like. You only like the facility and the money. Karena kita cuma suka sama uangnya, sama suka fasilitasnya, karena kita perlu survive. I don't like Monday, I hate Monday. Tapi kalau Anda tahu itu adalah talent you, Monday every day is your day. Ngerti ya? Oke? Nah, di dalam talent ini Anda akan gampang apa? Easy to learn. Easy to learn. Anda tuh learning prosesnya sangat cepat sekali. Orang yang ada di talentnya memang kalau diajarin cepat banget ngertinya. Sebentar aja, training sebentar aja, coach kan tahu, dia ngerti benar, tahu. Sangat cepat untuk bisa melakukan itu, bisa memperbaiki diri. Karena that's your talent. Kalau bukan talent you nggak bisa. Paham nggak? Ya. Dan yang paling pasti adalah you grow easily. Anda akan bertumbuh dengan mudah dalam bidang itu. Cepat sekali kemajuannya. Speed up cepat. Karena orang butuh 5 tahun atau 10 tahun, Anda mungkin cuma setahun. Because that's your talent. Dan masih banyak lagi, terutama salah satunya dalam talent ini, Anda akan lihat. You will bless people. Orang akan diberkati dengan talentanya. Ada banyak lagi tapi saya rasa cukup kan. Clear nggak? Oke, clear. Berarti kalau misalnya aku di sini sukanya ngomong, nggak capek-capek ngomong dong ya. Sukanya sama orang bergaul, nggak capek-capek bergaul sama orang. Sukanya ngomongin orang gimana? Nah, itu lah nanti. Itu from worshipper to gossiper. Waduh, kacau. Oke, siap. Nah, terus ada pertanyaan seputar potensi juga nih, karena ternyata memang potensi secara passion juga ya, karena di sini yang ternyata potensi atau yang talent itu kalau beririsan dengan hobi atau passion itu akan jadi wow, luar biasa banget ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini adalah kalau misalnya nih, tadi kan kalau misalnya strategis sama hobinya itu adalah music gitu kan ya, kan nggak nyambung kan. Nah, ini kalau misalnya sukanya itu nyanyi dan tapi nggak bisa nyanyi gitu. Kayak aku suka banget nonton bola nih, tapi nggak suka main bola gitu. Jadi kayak, nah ini kira-kira apakah lebih baik digali dan dilatih seperti itu, atau ya jangan-jangan bukan ini talentnya gitu. Gini, kalau kamu suka sesuatu, misalnya suka musik,
pasti kamu punya keinginan untuk belajar musik. Hmm. Ketika kamu belajar musik diajarin cepet, then itu your talent. Tapi kalau kamu diajarinya susah banget, tapi suka musik, berarti that's your hobby. Oke. Berarti coba belajar dulu dong, Dad? Yes, harus. Harus coba belajar dulu ya. Harus, tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa, memang dia bukan di situ, tapi dia senang. Saya senang makan. Suruh masak belum tentu bisa. Oke. Bisa sih, tapi belum tentu jago kan gitu. Sama orang suka musik, tapi belum tentu dia bisa main musik, karena memang dia bukan pemain musik. Oke. Nah, terus kemudian, oke, udah clear ya buat yang nanya tadi ya. Nah, jadi kita kalau misalnya punya hobi, apakah itu talent atau bukan, udah hajar dulu aja belajar. Kalau misalnya belajarnya gampang nangkap dan bertumbuh ya, then that's your talent gitu kan ya. Nah, berikutnya Dad, apakah yang namanya potensi? Nah, ini berujungnya itu bisa jadi pasti nih, jadi besar, jadi terkenal, jadi kaya gitu. Atau ada kemungkinan enggak juga? Ingat, potential will bring you to provision. Potential will bring you to provision. Provisions di sini artinya you nggak akan pernah kekurangan. Nggak akan kekurangan. Nah, sekarang ketika waktu ada provision, kamu connect di sini. You connect dengan principles of the Bible. Di dalam mengelola punya provision dari Tuhan itu, then you will see blessing after blessing. Nggak selalu harus kaya, dalam artian crazy rich. Nggak selalu harus begitu. Tapi Anda pasti nggak akan kekurangan. Bahkan berkecukupan, berkelimpahan. Tidak berarti tidak berkelimpahan kan belum tentu kaya. Wealth, gitu kan? Wealthy, you become wealthy dalam pikiran, dalam hidup. Mungkin kayak bisa contoh, nggak semua orang yang suka masak itu terkenal kayak Colonel Sanders. Tapi kalau misalnya ibu-ibu suka masak terus bikin warteg, jangan pikir kalian warteg itu tidak kaya, saudara-saudara. Nah, wah, gimana? ambil contoh. Iya. Ada satu keluarga sukanya, jagonya nih si ibu bikin kroket. Ini cerita yang udah berulang-ulang saya suka cerita. Kroket dan risol. Suka bikin itu sampai dia membikin uji coba sambelnya, kerenyahannya, isinya dia coba terus. Gara-gara usaha kroket membuat dia meroket. Dia punya 3 anak, 3 anaknya semua sekolah di Amerika. Dari mana biayanya? Dagang kroket. That's a passion. Kalau Anda nggak punya passion, cuma bikin itu, nggak bisa ya udah. Contoh lagi. Kecap Bango, tahu kecap Bango? Kebetulan pemiliknya saya kenal dekat. Ya, dia adalah anak dari pendiri dari kecap Bango. Kecap Bango ini adalah seorang mama perempuan yang bikin kecap, seneng sekali. Saking senengnya itu dia kerjain dengan sukacita, dia seneng. Nah, si anak setiap pulang sekolah dia cerita sama saya, dia kasihan lihat mamanya udah tua capek. So dia bantu. Nah dia cerita, mamanya dari jauh dari kamar bisa bilang dia gini, itu yang lagi dimasak buang. Kenapa? Itu kacangnya pasti rusak itu nggak bener, nggak bagus kualitasnya, buang. Kok bisa mama bilang begitu? Dari baunya aja mama udah tahu. Sakti ya. Jadi dia bilang begini, orang yang kalau sudah terus menerus passionnya di situ dia lakukan, lu tahu, orang bilang, kok lu tahu dari mana? Gue tahu karena gue tahu gitu. Nah itu yang susah, karena gitu ya, I know that I know. Oke, mantap ya. Jadi berarti kalau misalnya balik ke tadi lagi masalah kaya dan terkenal tadi, belum tentu orang level kekayaan dan level terkenalnya sama ya, Dad ya? Yes. Tapi provision akan selalu datang. Yes. Sampai kita dicukupi lah dengan itu, gitu ya, Dad ya? Yes. Oke. Nah, paling tidak gini, kan ada orang juga di kelompoknya dia dikenal, nggak harus gede gitu kan. Iya. Benar. Kayak kita juga nggak tahu tadi nama ibu pembuat kroket tadi, kita nggak tahu ya, kroket Wati atau kroket siapa, nggak tahu ya, Dad ya? Oke. Tapi dia bisa mencukupi ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Dad. Kalau talent atau mungkin kita sebut dengan potential gitu ya misalnya ya, apakah itu musiman
Ada musimnya nggak gitu? Nah, ini bagus ditanya. Potensi talent tidak pernah musiman. Itu selalu ada sampai, contoh tadi usia 65. Itu talentnya ada, potensinya ada, nggak termakan usia. Jadi ketika Anda tua pun itu ada. Nah, begitu kalau Anda bilang berubah karena usia, I suspect that's not a potential. Itu cuma hobi. Suka di usia itu, kebetulan lagi trennya di situ, Anda cari di situ. Tapi kalau itu hobimu, udah tuwek pun tetap kamu hobi. Talent Anda pasti Anda akan lakukan itu. Oke. Nah, tapi kalau sudah Dad tadi. Iya, Oke. Tapi kalau seperti ini Dad, ada yang bertanya juga soalnya. Kalau misalnya kita bukan berubah-ubah, tapi mungkin nggak sih kalau kita tuh punya lebih dari satu potensi? Oh, bisa. Kalau lebih dari satu bisa. Lebih dari satu bisa ya? Bisa. At the same time Dad? Bisa. Okay. Bisa at the same time, bisa juga ketika dia growing lebih mature dengan satu talent, Tuhan bisa memberikan terbuka untuk talent berikutnya, bisa. Yang pasti minimum satu talent. Setiap orang minimum satu talent. Karena Tuhan tidak mau berhutang sama kita. Oke. Mantap. Nah, kalau dalam kondisi kita punya beberapa talent gitu. Saat ini nih misalnya di sini kan multi talent semua ya. Wah, sudah jago-jago semua lah, bisa main drum sambil lompat-lompat, sambil ngomong, sambil masak. Jago balik main bass. Jago banget sama mereka semuanya, talent luar biasa. Nah, ini apakah kita lebih baik fokus ke satu sampai tuntas jadi sampai umur 40 baru lanjut ke talent berikutnya, atau boleh do several things? Kalau Anda multi talented, lebih baik Anda fokus aja kepada fokus talent yang mana yang membuat Anda easy to grow, multiple-nya lebih cepat, ya, dan itu membuat Anda lebih sharp, lebih tajam, blessing others-nya lebih terasa, lebih cepat. Kenapa? Daripada kita banyak, kita nggak akan bisa mencapai perfection, gitu loh. Perfection, bukan perfect ya, menuju kepada perfection. Grow to the perfection. Jadi kalau misalnya ada 5 talent, kenapa nggak fokus 2 aja? Fokus aja. Yang lain bisa, tetapi yang 2 ini, kalau Anda betul-betul tahu ini menjadi Anda punya kecepatan speed of learning-nya kuat, terus Anda bisa jadi berkat buat orang lain bisa lebih cepat, fokus aja di situ. Fokus ya? Yes, fokus. Lebih bagus fokus. Oke. Ini pertanyaannya banyak banget dan terus bertambah-tambah indahnya. Oke, nah mungkin kita akan batasi sekitar 5 menit lagi ya untuk Q&A ini. Silakan kalau mau tanya langsung keluarkan talenta jempol kecepatan kalian yang paling dahsyat. Sementara saya di sini mengeluarkan talenta membaca yang sangat cepat dan menyambungnya mungkin. Oke, di sini ada begini Dad. Banyak yang bilang kalau passion itu overrated. Apa? Kayak passion itu aduh apaan sih gitu, ngapain sih gitu. Nah gitulah ya. Dan yang penting itu untuk jadi adults itu financially independent. Nah jadi udahlah, suka main bola, jauh lah sama Cristiano Ronaldo gitu, sama Bambang Pamungkas itu jauh gitu kan, mungkin sama Kak Bambang deket. Nah terus, itu apakah itu orang jadi pernyataan tadi nih Dad? Apakah membuat orang jadi itu masuk ke dalam survival mode atau gimana Dad? Apakah itu lebih baik kita udahlah nggak usah survival deh, yang penting passion gitu? Gini, itulah salah satu penyebab the killing of your musuh. Saya nggak sempat bahas di sini karena waktunya. Kalau saya bikin seminar tentang potentials, itu ada beberapa session. Salah satunya Anda harus tahu, the enemies of your potential. Musuh potensialmu itu apa? Anda mesti kenalin. Makanya kenapa banyak orang tidak sampai pada talent atau potensialnya karena dia lupa menghadapi musuhnya. Jangan ngomong setan. No, it's not about setan di sini. Ada lu lagi. Lu mimpi kali lu mau jadi kayak gitu. Itu cara berpikir ya yang membuat kita putus asa. Orang itu selalu kepengen membuat kita jadi seperti impian dia. Contoh, seorang ayah seringkali kepengen anaknya jadi dokter. Tuh anak gak bisa jadi dokter. Jangan dipaksa jadi dokter. Terus anaknya bilang kalau lu jadi dokter, lu dapat duitnya banyak. Karena pikirannya duit. Orang Chinese, orang Asia, kebanyakan terutama Chinese ya. Karena saya Chinese, saya mau wakili Chinese.
mikirannya ini. Ya, orang Korea juga deh. Ya, yang mikirinnya ini aja. Karena orang pikir kalau udah punya ini, dia punya kehidupan. Itulah orang cara berpikir dunia sekuler yang nggak punya Tuhan. Dia boleh bilang Kristen, dia boleh bilang dia percaya Tuhan, tapi saya berjamin orang begini akan kelihatan hidupnya cuma ini. Tapi kalau kita ngerti ini adalah hasil, ini bukannya menjadi target kita, tapi ini adalah hasil. Hasil dari apa? Hasil dari what we produce dari diri kita. Sekarang saya tanya, begini. Ketika kita mati di titik ini, kita hidup di titik ini, kita mati di titik ini. Lihat ya. Waktu kita lahir di titik ini, emang bawa apa? Nggak bawa apa-apa? Bawa diri deh. Bawa diri aja. Nggak ada yang lahir langsung di tangannya ada gelang. Telanjang. Waktu mati bawa apa? Nggak bawa apa-apa, tapi nggak telanjang. Dipakein baju. Bedanya cuma di situ. Tapi antara hidup, lahir, sampai dia mati, dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil, betul? Dia bisa sekolah, dia bisa ini, dia bisa lakukan ini. Artinya di sini ada duit, di sini ada blessing. Yang bikin dia punya ada blessing itu apa? Karena hidupnya, betul apa enggak? Jadi life yang mesti dibangun. Nah, life ini di dalamnya ada apa? Potential. Jadi potensi kita yang menghasilkan uang, bukan uang yang menentukan kehidupan kita. Jadi di situ titik. Enemies-nya banyak sebenarnya. Salah satunya adalah opini orang terhadap hidup ini. Kalau kita nggak ngerti, kita akan terbawa arus. Dan kita iyain dan kita masuk di situ. Kita kejeblos. Dan kita akhirnya, yang tadi saya bilang, the tragedy terjadi. Kita punya potensi, kita nggak gali, terus mati bersama dengan kita. Wow, mantep ya. Nah, ini satu pertanyaan lagi sebagai penutup, karena tadi berhubungan dengan soal duit menduit ini lumayan ini gitu ya. Ada satu Ya, usia-usia begini kan semua termasuk semua manusia lah ya. Benar, tapi lagi pada masuk quarter life crisis dan udah umur 20-an gitu kan, harus mulai ini. Apalagi kalau sekarang digembar-gemborin umur 20 udah 1M gitu kan. Yang masuk penjara sekarang ceritanya maksudnya udah sempat gembar-gemborin juga gitu kan. Nah, seperti gini Dad, pertanyaan terakhir dari para pemirsa sekalian ya dari sini adalah gimana kalau talenta yang menurut kita talenta ya, kok kita nggak kepikiran ya untuk mengkomersialkan itu gitu? Maksudnya emang bisa ya gitu dikomersialkan? Mungkin kalau misalnya jelas ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik, kan udah jelas nih singer, nanti kemudian jadi pemain musik terkenal gitu ya. Nah mungkin talentanya dia mungkin aku nih absurd aja, aku juga nggak tahu ya. Misalnya apa jago ngitung jumlah biji kacang hijau gitu misalnya. Ya mungkin nggak tahu lah ya. Tapi maksudnya kayak yang aku tuh suka banget kalau lihat pemandangan nih. Nah lihat pemandangan doang komersialnya kemana deh misalnya kita. Tapi dia bisa detail misalnya pemandangannya seperti ini berarti gimana. Misalnya aja nih. Jadi kayak misalnya banyak lah potensi yang kita punya, hobi yang kita punya itu kok nggak bisa dikomersialkan. Kita mending lanjutkan. Cuma cari-cari talenta yang bisa dikomersialkan. Atau enggak? Balik lagi, tadi, is it a hobby or is it a talent? Kalau tadi kamu bilang saya suka lihat pemandangan, jangan-jangan kita hobi jalan. Hobi, oke. Ya kalau hobi jalan nggak ada duitnya. Buang duit ya, duit, nggak ada duitnya. Bener juga. Karena itu cuma hobi. Betul. Tapi kalau kita melihat gitu ya gambar apa pemandangan, tapi membantu kita di dalam memperkaya kita dalam melukis. Nah, itu kan jadi talent. Berarti talent selalu, ini kan kalau talent potensi ada hubungan dengan provision. Selalu ya, ada hubungan dengan provision. Pasti nggak mungkin nggak. Pasti. Kenapa? Gini contoh. Kalau kamu belajar masak jadi chef yang pintar, orang kan merasa makanannya enak tuh. Iya. Pasti kalau chef yang pintar makanannya enak dong. Kalau nggak enak bukan chef namanya, chief. Kalau chef itu kan pasti makanan enak. Kalau makanan enak dicari lagi nggak? Iya. Orang berani bayar nggak? Berani. So karena berani bayar, you sebagai chef dibayar tinggi nggak? Kalau Anda kebetulan yang punya restoran, akan untung nggak? Otomatis toh. Kalau Anda misalnya jagonya dance, Anda bisa ngedance, dance Anda bagus, terus kemudian berkembang. Lalu Anda buat studio, orang mau datang nggak belajar dance? Kalau orang mau datang sekolah dance, bayar nggak?
bayar, you get the money, right? Lalu kemudian Anda akan diundang nggak menjadi pembicara? Anda akan diundang nggak menjadi coach? Anda akan diundang nggak menjadi orang yang bisa melatih orang lain, kursus atau bikin conference dance, whatever? Ini dibayar nggak? Ini dibayar. Sama kalau Anda pelukis. Contoh nih yang paling gampang sekarang saya kasih tahu. Anda tahu namanya Pendeta Jarod Wijarnako? Selama pandemi, karena dia bukan gembala sidang, dia kena COVID dan dia nggak pernah keluar lagi, nggak bisa pelayanan. Jadi plus dia punya usaha bangkrut. Di masa pandemi perusahaan bangkrut, usaha bangkrut, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu dia teringat, dia menurunkan DNA ayahnya, dan ayahnya seorang pelukis. Tapi ayahnya pernah nasihatin dia, lu jangan pernah jadi pelukis, karena pelukis itu susah. Karena dulu kalau lukisan nggak dihargai, ngerti nggak maksudnya? Nah sejak itu dia mulai sadar, dia mulai melatih dirinya melukis. Sekarang setiap bulan lukisannya lakunya luar biasa. One after another. Satu lukisan dia jual mulai dari 2 juta, sekarang ada yang 25 juta, ada yang 30 juta. Dia lukis detail, saya pernah lihat, dan itu bisa dikirim ke Amerika. And dia nggak pernah kekurangan. Why? Karena he found his passion. Oke. Berarti passion pasti berhubungan dengan provision ya, Dad? Yes, pasti. Okay. Talent itu pasti. Okay. Oke, sip. Ini masih banyak pertanyaan yang lain, tapi aku perlu cut sampai di sini karena banyak ada satu activity lagi. Thank you banget, Dad. Mungkin silakan duduk.